Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, kembali kita akan bergabung ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengikuti jalannya sidang lanjutan kasus narkoba yang menimpa Irjen Teddy Minahasa dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa kepada Teddy Minahasa. Kita saksikan bersama. Kesalahan, perbuatan bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan terhadap yang melanggarnya diancam pidana dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, SR Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagaimana satu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kelima unsur tersebut di atas dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan, sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, perundang-undangan terhadap pelanggaran diancam pidana dan dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Memperhatikan pendapat A.F. Lamintang dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Berdasarkan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 8, Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam jumlah terbatas atas izin Menteri Kesehatan dan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan saja. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan juga keterangan terdakwa, serta petunjuk dikaitkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada waktu dan tempat serta perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan tidak ada izin dari pihak berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, atau bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Dengan demikian, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, karena tidak ada izin dari Menteri Kesehatan. Lagi pula, narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terbatas dengan izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang kami susun dalam bentuk alternatif, yaitu pertama, melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua, melanggar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oleh karena itu, penuntut umum akan memilih dakwaan pertama, yakni melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Tanpa hak atau melawan hukum. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. 1. Unsur setiap orang. Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap manusia, baik laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa, dan lain-lain, sebagaimana yang dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab bila mana pada umumnya 1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan, tidak terganggu karena terkejut dengan perkataan lain dalam keadaan sadar. 2. Kemampuan jiwanya dapat menginsapi hakikat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atau tindakan tersebut apakah akan dilaksanakan atau tidak, dapat mengetahui ketercelaan dalam tindakan tersebut. Dalam buku asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, buku SR Sianturi halaman 250 sampai 261, pertanggungjawaban pidana disebut bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, di mana hubungan petindak dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia menginsapi hakikat dari tindakan yang dilakukannya dan mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah dilakukan tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk menentukan tersebut bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali. Bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan terdakwa Teddy Minahasa Putra setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh majelis hakim, ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Di samping itu, dalam persidangan terdakwa mampu bertanggung jawab seluruh pertanyaan majelis hakim dan penuntut umum dengan baik. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang, yaitu menunjuk siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum, pendukung, hak dan kewajiban, yaitu orang perseorangan dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum atas semua perbuatannya. Dalam kaitan ini adalah pelaku tindak pidana. Unsur setiap orang di sini adalah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak cacat mental atau cacat jiwa, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang dalam bertindak atau berbuat diklasifikasi sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutan. Profesor Mulyatno, sarjana hukum, mengatakan berdasarkan ajaran pertanggungjawaban, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab maka harus memenuhi dua hal. 1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. 2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Yang pertama merupakan faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedangkan yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak sebagai konsekuensinya. Maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, yaitu unsur kesalahan. Hubungannya dengan unsur di atas, berdasarkan uraian di atas, maka akan diuji apakah peristiwa
yang dihadapkan di persidangan ini secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, di mana hal tersebut akan kami lakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut, bahwa benar terdakwa Teddy Minahasa Putra sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan dari mulai pembacaan surat dakwaan sampai saat ini pembacaan surat tuntutan, terdakwa Teddy Minahasa Putra mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan kepadanya. Dan selama menjalani persidangan, terdakwa Teddy Minahasa Putra sehat jasmani dan rohani serta cukup dalam menjalankan proses persidangan. Oleh karena itu, selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat menyediakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cukup sebagai subjek hukum. Dengan demikian, unsur setiap orang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum. Unsur tanpa hak ini berkaitan dengan unsur melawan hukum. Dalam hukum pidana menurut pendapat Profesor Simon yang dikutip oleh S.R. Sianturi, dituangkan dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, menyebutkan bahwa bagi para sarjana yang menganut pandangan formil mengenai sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan suatu delik, apabila bersifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu, karena dengan sendirinya seluruh tindakan sudah bersifat melawan hukum. Sedangkan jika bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki dalam rangka penuntutan, mengadili, harus terbukti bersifat melawan hukum tersebut. Justru dicantumkannya bersifat melawan hukum itu dalam norma delik menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak. Dijelaskan oleh Lamintang bahwa istilah tanpa hak dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah Wonderlic. Menurut Lamintang meliputi beberapa pengertian, yaitu bertentangan dengan hukum objektif. 2. Bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada dalam diri seseorang atau tanpa kewenangan. Atas dasar itu, maka atau arti atas frasa tanpa hak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan dilakukan tanpa kewenangan. Bahwa menurut penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan